Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM 2210541011 kelas E1. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh program PKH dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Yang pertama itu latar belakang. Definisi dari kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana orang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Definisi kemiskinan tersebut menurut Kuncoro pada tahun 2000. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang menjadi salah satu tantangan terberat bagi negara berkembang. Untuk mengatasinya, kemiskinan tidak hanya pada negara berkembang, tetapi juga terdapat di negara-negara maju di dunia. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, di mana terdapat masalah sosial, ekonomi, dan politik. Kemiskinan hanya dapat dikurangi dengan berbagai kebijakan pemerintah. Kemiskinan terjadi karena berbagai faktor penyebab, baik itu internal maupun eksternal seperti pendidikan yang rendah, pengangguran dan kurangnya lapangan kerja, dan ketimpangan pendapatan. Tingkat kemiskinan juga menjadi masalah utama di Indonesia, di mana menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, di mana Sumatera Selatan termasuk provinsi dengan persentase kemiskinan yang tinggi. Berikutnya adalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi permasalahan baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2024 sebesar 10,97%. Persentase penduduk miskin tersebut menurun 0,81% poin pada Maret 2023. Dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan pada slide bawah. Dalam 10 tahun terakhir, walaupun tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2023 11,78%, akan tetapi tingkat tersebut merupakan termasuk dengan tingkat provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai macam program-program yang dirancang dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga lainnya. Program yang dijalankan oleh pemerintah Sumatera Selatan untuk menurunkan kemiskinan seperti program Keluarga Harapan, program bantuan pangan non-tunai, program beras sejahtera dan dana desa. Program Keluarga Harapan sendiri merupakan bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi syarat komponen seperti kesehatan ibu hamil atau nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan, anak usia SD, SLTP, dan anak yang berusia 15-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selain kriteria tersebut, maka mereka tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut, di mana tujuan dari program Keluarga Harapan ini untuk mengurangi kemiskinan, memutuskan kemiskinan antar generasi, dan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain PKH tersebut, ada juga adalah upaya pemerintah dalam pengatasan kemiskinan yaitu dana desa. Untuk mendukung pembangunan pedesaan dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pemerintah mengalokasikan belanja dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dana desa sebagai salah satu pengeluaran pemerintah yang telah direalisasikan sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015, anggaran dana desa selalu mengalami peningkatan,
dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi. Dari awal pengucurannya, daerah dengan jumlah desa paling banyak selalu menerima alokasi yang paling besar, sedangkan kemiskinan tersebar hampir merata di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Adapun pemberian dana desa di setiap desa itu berbeda. Hal ini disebabkan beberapa seperti jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang banyak mendapatkan dana desa lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang sedang dan desa dengan penduduk yang sedikit. Tingkat kemiskinan. Desa tingkat kemiskinan yang lebih tinggi tentu mendapatkan alokasi dana yang lebih. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan perekonomian di desa tersebut. Luas wilayah dan kesulitan geografis. Desa yang luas tentu mendapatkan dana yang lebih besar untuk kebutuhan infrastruktur, rencana pembangunan, dan prioritas lainnya. Berikutnya adalah literatur penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan telah diteliti oleh Yu Lerong dan Lee Xianyun dengan judul The Effect of Social Security Expenditure on Reducing Income Inequality and Rural Poverty in China, yang dimana temuan dalam jurnal tersebut elastisitas pengurang kemiskinan pedesaan terhadap pengeluaran jaminan sosial sebesar minus 0,225 menunjukkan bahwa pengeluaran jaminan sosial membantu mengurangi kemiskinan absolut di pedesaan. Selain itu, penelitian yang terkait dengan bantuan sosial yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rufus Adebayo Ajisafe. Yang dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa SCT berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Nigeria. Namun, dampak SCT terhadap kestabilan ekonomi makro terutama inflasi ternyata negatif, yaitu meningkatkan ketidakstabilan mikroekonomi. Baik, berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa itu program PKH, dana desa, dan kemiskinan. Berikutnya, yang nomor 2 yaitu adalah bagaimana pengaruh program PKH terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Yang nomor 3, bagaimana pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara program PKH dan dana desa dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian. 1. Untuk mengetahui apa itu program PKH, dana desa, dan kemiskinan. 2. Mengetahui pengaruh program PKH terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Yang keempat, untuk memahami dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Yang keempat, mengetahui hubungan antara program PKH dan dana desa dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Adapun manfaat dari penelitian, yaitu bagi pembaca. Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai gambaran pengaruh program PKH dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu adalah untuk mahasiswa. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam bahan pendukung bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang gambaran resiliensi pada mahasiswa skripsi program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Yang nomor 3 untuk pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan solusi serta masukan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu adalah Provinsi Sumatera Selatan. Yang menjadi objek penelitian adalah tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan ini akan dianalisis berdasarkan pengaruh dari program PKH dan dana desa yang terdapat di Sumatera Selatan. Objek penelitian ini diamati dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Adapun sistematika penulisan, bab 1, pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian ini. Lalu diperoleh rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka dikemukakanlah tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Bab 2, landasan teori.
Bab ini menjelaskan tentang landasan berikan teori-teori dan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dibentuk sebuah kerangka penelitian yang menunjukkan hubungan antar variabel. Bab 3 itu adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian. Ini mendeskripsikan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional, jenis data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Baiklah, itulah hasil dari penyampaian materi tentang analisis pengaruh program PKH dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.